pabrik terbengkalai. Mari kita lakukan sesuatu yang lebih menarik kali ini. Apa yang sedang kau lakukan? Silakan. Bagaimana kau ingin bermain? Kau hanya punya satu kesempatan, roda kehidupan dan kematian. Jika berhenti di hidup, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Tapi jika berhenti di mati, aku akan mengambil salah satu kakinya. Baiklah, jika jatuh di mati, aku akan tunduk pada keinginanmu. Tapi kau harus membiarkannya pergi. Kau tidak punya pilihan. Jalan. Ayo kita tonton pertunjukannya. Mingyu, Xiaora, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mingyu, Mati. Roda ini dicurangi. Lu Jingran, kau mempermainkanku. Tentu saja aku sedang mempermainkanmu. Bodoh. Tuan Muda Lu. Hajar dia sampai mati untukku. Mingyu, Mingyu, berhenti memukulinya. Berhenti. The film was Mingyu. translated and narrated Ada by apa denganmu? NVIDIA. Bukankah itu? Itu ibunya Yao Mingyu yang jualan sayur. Sutong, kenapa kau ada di sini? Apa yang kau lakukan pada putraku? Apa maksudmu? Apa yang telah kami lakukan pada Yao Mingyu? Ini semua salahnya. Mencari masalah padahal tidak ada. Dan memprovokasi orang yang seharusnya tidak dia lawan. Bagaimana putraku memprovokasimu? Itu karena putramu kurang didikan. Jaga bicaramu. Lihat hasil kerja bagus putramu. Lihat wajahku Tuan Muda Lu. Inilah yang dilakukan putramu. Nah, apa kau memukul seseorang? Ibu. Mereka memukulku duluan. Kau membawa begitu banyak orang ke sini. Aku tidak percaya putraku akan memulai perkelahian. Lagi pula, lepaskan gadis ini. Jika ada yang ingin dikatakan, kita bisa membicarakannya baik-baik. Sangat sederhana. Atas apa yang dilakukan putramu. Sebagai ibunya, kau hanya perlu berlutut, bersujud untuk meminta maaf, dan membayar sekitar 1 juta. Maka masalah ini selesai. Uang bukan masalahnya. Tapi kau ingin aku berlutut di depanmu. Apa kau sanggup menanggungnya? Bahkan jika langit sendiri berlutut, aku bisa menanganinya. Kau pikir kau siapa? Jangan asal main pukul. Jaga bicaramu. Saat aku Tuan Muda Lu memukul seseorang, tidak ada yang pernah berani melawan. Kau sombong dan tidak tahu sopan santun. Sangat angkuh dan tidak tahu aturan. Biar ku beritahu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Mengajariku atas nama orang tuaku. Kau tahu siapa ayahku? Silakan. Lucuan dari Beichen. Kau putra lucuan. Benar. Kalau begitu kau adalah Lu Jin Ran. Apel. Kau mengenalku. Karena kau putra lucuan, biarkan dia sendiri yang menanganimu. Lebih baik. Ibu. Bibi, Masih berani memanggil bantuan. Akan kutunjukkan akibat memanggil bantuan. Kenapa Jingran belum kembali? Tuan, bukankah Anda mengirim Tuan Muda ke lokasi konstruksi? Tuan Muda seharusnya berada di lokasi malam ini. Halo, datanglah ke pabrik segera. Kalan. Dasar penjual sayur rendahan. Kau masih berani memanggil bantuan. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil hari ini. Ibu, lepaskan aku. Ibu. Apakah kau baik-baik saja, Lu Jingran? Kau sudah keterlaluan. Jika kau punya masalah hadapi aku, biarkan ibu dan Xiaoran pergi duluan. Melawanmu. Jiao Mingyu, apa kamu masih belum menyadari jarak antara dirimu dan Tuan Muda Lu? Tutup mulutmu.
Kau adalah orang yang paling tidak pantas mengatakan hal itu. Mata mana yang buta? Sampai aku setuju membiarkanmu bersama putraku. Ibuku bekerja keras sepanjang hidupnya hanya agar kami bisa membangun rumah dan menjalani kehidupan yang baik. Ini semua karenamu. Kau merusak segalanya. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu hanya karena kalian berdua miskin? Hanya orang miskin yang terus menyimpan hal-hal ini di bibir mereka. Orang miskin hanya tahu cara mengeluh tentang lingkungan mereka dan mengeluh tentang masyarakat. Aku orang yang sangat adil. Selama kau berlutut, bersujud dan meminta maaf, serta membayar 1 atau 2 juta padaku, kau bisa pergi dari sini. 1 atau 2 juta. Lu Jingran. Aku akan membunuhmu. Mingyu. 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 Bangun Mingyu. Berhenti. Kartu ini ada uangnya. Anggap saja ini biaya pengobatan yang kubayarkan padamu. Tapi biar ku beritahu, jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan mengambil nyawamu. Itu hanya jika kau bisa selamat dari ini. Lakukan. Berhenti. Mingyu. Mingyu. Apa kau baik-baik saja? Ayah. Kalan, aku. Mendidik anak tanpa mengajar adalah kesalahan seorang ayah. Kau benar-benar berani memukul ayahku. Kamu cari mati, wanita kejam. Ini benar-benar pemberontakan. Kau bahkan berani memukul ayahku. Hari ini kau mati. Jika kamu menyinggung tuan muda lu, kamu mungkin masih punya jalan keluar. Tapi jika kamu menyinggung keluarga lu, dan kamu berjalan keluar dari sini dengan kakimu sendiri, aku akan mengganti nama belakangmu. Begitukah? Bagus. The film was translated Mingyu, and bawa wanita narrated muda by ini M. ke rumah sakit dulu. Ibu. Pergi dari sini. Suruh mereka pergi dari sini sekarang juga. Pergi dari sini. Mencoba jadi pahlawan ya. Hari ini akan kutunjukkan bagaimana caramu mati. Lucuan. Katakan pada putramu, bagaimana aku akan mati. Kalan, aku. Bagaimana? Dasar tua, matamu sudah tidak seperti dulu, dan otakmu juga sudah rusak, sampai membesarkan sampah seperti ini. Kau sudah berhadapan dengan maut, tapi masih berani melawan. Berhenti bicara. Apa kau tahu siapa dia? Apa kau tahu seberapa banyak masalah yang kau timbulkan padaku? Ayah. Demi orang ini, kau benar-benar berani memukulku. Ibu benar. Seharusnya aku tidak datang ke tempat sampah ini untuk berlatih. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Kau tidak pantas menjadi ayahku. Berhenti bicara. Apa kau pernah mendengarkanku sekali saja seumur hidupku? Kau menghancurkan hidupku. Sekarang, segera berlutut, bersujud meminta maaf kepada Kak Lan. Mustahil. Kau ingin aku meminta maaf pada penjual sayur rendahan. Penjual sayur rendahan, berlutut dan minta maaf padaku. Dan bagaimana jika aku tidak mau? Apa kau pernah melihat pistol seumur hidupmu? Apa? Kau punya. Hari ini, aku akan membuka wawasanmu. Letakkan pistol itu, menyingkir dari jalanku. Jika aku memberitahu Mingyu bahwa bisnis keluarga kita tersebar di seluruh dunia, dia mungkin akan berakhir sama seperti Lu Jingran ini. Benar-benar memalukan. Bicara yang keras. Senjata api dilarang keras di Huaguo. Dari mana kau dapatkan itu? Bukan urusanmu dari mana aku mendapatkannya. Ibuku yang memberikannya padaku. Sudah kubilang letakkan pistol itu. Kau berani menodongkan pistol ke arah Kak Lan. Apa kamu cari mati? Diam. Hanya ibuku yang benar-benar mencintaiku. Kau tidak pantas menjadi ayahku. Pergi dari sini. Ayo. Berlutut. Nah. Pegang dengan mantap. Tembak kalau begitu. Pikir aku tidak berani. Aku menyuruhmu menembak. Kau benar-benar tidak punya nyali kan? Bidik ke sini. Satu tembakan di sini akan langsung membunuhku. Minggir. Aku akan membidik kepalanya saja. Jika kau membunuhku, besok kau akan menjadi orang paling terkenal di Beijing. Kak Lan. Dingan. Jangan gegabah. Letakkan pistol itu. Kita masih bisa membicarakan ini baik-baik. Hanya segitu kemampuanmu. Sombong hanya karena punya uang. Selain mengandalkan uang orang tuamu. Dan membuat mereka kesulitan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Jangan memancingku.
Aku beritahu kau, aku benar-benar akan menembak. Aku memprovokasimu. Ayo, tarik pelatupnya. Kau memaksaku. Nah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Jangan menembak. Kak Lan, Lucuan. Seperti ini sampah yang kau besarkan. Apa kau akan melakukannya? Atau harus aku sendiri yang melakukannya? ayah. Kak Lan, hari ini, putraku yang salah. Tangan manapun yang dia gunakan untuk memukulmu dan Mingyu, akan kupatahkan tangan itu untukmu. 2 tangan dan 1 kaki akan kuambil sekarang juga. Kak Lan. Ayah, tapi ayah aku anak kandungmu. Sekarang kau ingat aku ayahmu. Sejak kau masih kecil, apa kau pernah mendengarkan satu kata pun yang kuucapkan? Jika aku menarik pelatupnya, paling buruk kau akan jadi cacat. Jika Kak Lan yang menarik pelatupnya, kau mati. Apa kau mengerti? Berhenti. Suli Guru Jingran. Siapa yang berani menyentuh putraku? Ibuku ada di sini. Kalian semua akan mati. Apa yang kau lakukan di sini? Kembali. Kembali. Lu Jingran adalah putraku. Aku di sini untuk membelanya. Apa ada masalah dengan itu? Karena kamu ayah yang tidak berguna. Aku harus mengambil alih sebagai ibunya. Kau, ibu, mereka semua menindasku. Ibu harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir nak, ibu akan membuat semua orang yang menindasmu membayar harganya. The Lu film Jingran was jadi seperti ini translated karena and caramu narrated memanjakannya. by N Ulang saja, Media. berhenti membuat masalah untukku. Bisakah kau lakukan itu? Lucuan, beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Apa kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Apa kamu tidak sadar kenapa aku berdiri di sini hari ini? Kenapa aku harus peduli siapa dia? Dia pikir dia siapa? Sudah kubilang sebelumnya, jangan memancingku. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Ibu, bantu aku menghabisinya. Kau terlambat datang. Jadi biar ku beritahu. Putramu yang memukul putraku duluan. Putraku memukul putramu. Itu sudah wajar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, bukan? Kalau begitu aku akan memberimu dan putramu pelajaran. Kamu mau memberi kami pelajaran? Kamu benar-benar hebat ya. Aku ingin melihat seperti apa tepatnya cara kamu memberi kami pelajaran. Diamlah. Berhenti membuat masalah. Kembalilah saja mau tidak. Keluar. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah mencari tahu tentangmu. Bukankah kamu hanya wanita, penjual sayur di pasar? Aku bisa mengerti. Kenapa kamu ingin membela putramu? Tapi sayangnya, kamu sudah mengusik sarang lebah hari ini. Ibu, kau tahu, aku tidak pernah membuat masalah di luar sana. Mereka bahkan menyewa orang untuk memukulku. Itu dia. Anaknya lah yang memukulku. Lihatlah wajahku. Hajar dia. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Sepertinya kau tidak mengenal putramu sama sekali. Dia yang mencuri pacar putraku, lalu memutarbalikkan fakta tepat di depanmu. Kau tidak mau mengakuinya kan? Putraku mencuri pacar putramu. Itu hanya berarti putramu tidak punya kemampuan. Diamlah. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Kau. Lucuan, putramu sedang ditindas, dan kamu bahkan tidak mau membelanya. Aku akan melakukannya. Kenapa kamu masih mencoba menghentikanku? Apa kamu benar-benar ayahnya? Biar ku beritahu, meskipun aku sudah menikah denganmu, aku masih putri sulung keluarga Chu, dan ketua grup Chu. Berikan padaku. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bunuh dia sekarang juga. Aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Chu untuk membantu bisnismu mencapai puncak baru. Julie. Aku sudah cukup bersabar denganmu. Apa kau pikir status yang kau miliki sekarang adalah karena kemampuanmu sendiri? Itu semua hanya berkat Kak Lan. Menurutmu bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Sudah berapa kali Kak Lan membantu kita? Menurutmu bagaimana keluarga Zumu bisa selamat dari krisis kebangkrutan itu? Kak Lan Lar yang membantumu dari balik layar. Kau pikir itu hanya karena dirimu? Omong kosong. Keluarga Zu memiliki apa yang mereka punya hari ini sepenuhnya karena kemampuan ibuku. Tidak ada hubungannya dengan wanita yang disebut Lan itu. Bagus. Jadi, Julie, apa itu juga yang kau pikirkan? Lucuan, aku tahu betul apa yang kamu takutkan. Kamu tidak lain hanyalah anjing di sisi Kak Lan. Tuanmu Kak Lan.
sudah pergi bertahun-tahun. Dan kamu masih menggunakan namanya untuk menekanku. Apa kamu tidak sadar bahwa kami keluarga Q sekarang adalah pihak yang memegang kendali atas segalanya di Beicheng? Kau benar-benar tidak bisa diharapkan. Terpaku ya, tadi kau bersikap begitu tanggun. Kenapa sekarang kau diam saja? Dalam hidup, seseorang harus menghargai reputasinya sendiri. Jangan lupakan orang yang membantumu saat kau minum dari sumur. Suli, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebaiknya kau berpikir jernih sebelum mengatakan hal lain. Kau tahu orang seperti apa yang paling tidak kompeten? Orang seperti kau. Seseorang yang tidak punya kemampuan tapi sok jagoan dan selalu merasa lebih hebat dari orang lain. Orang yang banyak omong kosong adalah yang paling tidak kompeten. Kau belum mengerti juga kan? Kak Alan, Kau berani memukulku. Orang sepertimu bahkan tidak punya hak untuk bicara denganku. Kau benar-benar berani memukulku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah aku menanggung begitu banyak tekanan untuk menyelamatkan kalian semua, kalian ternyata adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu diri seperti itu. Suli, kau sangat mengecewakanku. Begitukah? Apa kau tidak takut mati? Julie, aku memperingatkanmu, jangan melakukan hal bodoh. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Aku sudah memberi isyarat padamu sejak tadi. Apa kau benar-benar tidak punya sedikit pun kesadaran? Tutup mulutmu. Kau, Aku sudah bicara denganmu cukup lama. Sekarang, aku akan membiarkan putraku menembakmu 3 kali. Jika kau selamat, anggap dirimu beruntung. Urusan hari ini akan dianggap selesai. Tapi jika kau mati, The film was Itu hanya translated kesialanmu and saja. narrated by M Media. kau sudah tamat hari ini. Cepat biarkan aku menembakmu 2 kali untuk melampiaskan amarahku. Lu Jingran, bagaimana kalau begini? Beri aku 1 menit untuk melakukan panggilan telepon. Dan setelah itu, kau bisa memutuskan apakah akan menarik pelatuknya atau tidak. Aku sudah meladeni permainanmu selama ini. Tidak bisakah kau beri waktu 1 menit lagi? Aku beri kau 3 menit untuk menarik napas. Kak Alan. Siapa yang kau hubungi? Tim penegak hukum. Biar ku beritahu satu hal. Tidak peduli siapapun yang kau panggil hari ini. Cepat biarkan aku melubangi tubuhmu 2 kali. Apa? Takut. Apa kau benar-benar berpikir aku takut pada penjual sayur rendahan? Biar ku beritahu, di seluruh Beicheng, jika ibuku mengeluarkan perintah, tidak ada yang berani menentangnya. Sekalipun tim penegak hukum datang hari ini, mereka harus patuh. Saran saya berpikirlah dengan sangat hati-hati sebelum melakukan panggilan itu. Jangan khawatir. Aku tidak memanggil tim penegak hukum. Lalu, apakah kau masih punya nyali untuk melakukan panggilan ini? Biarkan dia menelpon. Aku ingin melihat siapa yang bisa dia bawa ke sini hari ini. Waktumu tinggal 2 menit. Sudah cukup, Zuli. Apa kau sadar seberapa besar masalah yang sudah kau buat? Hanya karena dia. Lucuan. Sepertinya kau benar-benar sudah tua dan pikun. Seseorang yang berada di kasta paling bawah, yang hanya menunggu ajal, tidak mungkin bisa berhubungan dengan orang-orang kelas atas. Apa kau masih belum tahu siapa aku? Lagi pula, aku datang ke sini hari ini untuk membela putraku. Bukan tempatmu untuk mengoceh di sini. Kapan orang-orang yang kau panggil akan tiba? Jangan khawatir. Itu akan memanggilmu sebentar lagi. Halo Sekretaris Wang, Ketua Cu ini bencana. Semua proyek domestik kita telah dibatalkan. Selain itu, saham perusahaan sedang mengalami defisit. Nilai pasar baru anjlok 200%. Apa? Lalu aset luar negeri, Ketua Cu saya minta maaf. Dana kita juga telah dibekukan. Dan apa? Sistem internal perusahaan kita telah diserang oleh sumber yang tidak dikenal. Sistem itu tidak bisa dipulihkan. Segera aktifkan sistem perlindungan. Apa aku harus mengajarimu menangani masalah ini? Apa gunanya kalian semua? Ketua Cu saya minta maaf. Sistem perlindungan juga telah ditembus. Ibu, ada apa? Apapun yang terjadi, kalian semua harus menyelamatkan grup hari ini. Jika tidak kalian semua mati. Ketua Cu, Dewan Direksi baru saja mengumumkan grup Cu bangkrut. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan apa-apa. Hanya saja keluarga Zumu sudah bangkrut.
sistemnya diretas. Dan pasar saham anjlok itu saja. Beraninya kau mengutuk keluarga Su. Siapa sebenarnya kau? Dengarkan baik-baik. Nama saya Yelan. Orang bisnis menunjukkan rasa hormat dan memanggil saya Kak Lan. Ibu. Jangan coba-coba menakutiku. Konon katanya, raksasa industri Kak Lan telah menghilang bertahun-tahun lalu. Bagaimana mungkin itu kau, penjual sayur rendahan, mencoba menipuku? Apakah saya menipumu? Bukankah itu baru saja terbukti beberapa saat yang lalu? Ibu. Ibu. Kak Lan. Saya tahu saya salah. Keluarga Chu kami tidak sampai di titik ini dengan mudah. Saya mohon. Jingran kami masih muda. Dia tidak tahu apa-apa. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya. Saya mohon. Saya mohon, tolong biarkan kami mempertahankannya. Seandainya tahu hari ini, tiba kau tak akan begitu. Kau sombong. Selalu memandang rendah orang lain. Biarku beritahu. Di dunia ini, sama sekali tidak ada orang yang secara alami lebih unggul dari orang lain. Ya Kak Lan, saya tahu saya salah. Saya mohon, tolong maafkan saya kali ini saja. Lain kali saya tidak akan pernah. Kau tidak tahu kalau kau salah. Kau tahu kalau kau akan segera mati. Sebenarnya aku cukup berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau, aku tidak akan berencana untuk kembali ke dunia bisnis. Namun meski aku melepaskanmu hari ini, sekarang setelah semua orang di industri ini tahu bahwa aku, karena keluarga Sumo, sedang mengocok ulang kartu. Apa The film menurutmu was mereka akan translated melepaskanmu? and narrated by M Media. Kak Lan. Kami tahu kami salah. Aku pantas mati. Aku menerima hukuman apapun. Aku buta dan gagal mengenali kehebatanmu. Aku mohon ampuni ibuku. Kami benar-benar tahu kami salah. Keluarga Chu tidak boleh menjadi musuh publik global. Dengan begitu kita tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Kau masih berpikir tentang untuk bangkit kembali? Sebaiknya aku katakan padamu, bahkan jika para dewa turun sendiri pun, tidak ada yang bisa menolong keluargamu. Sekalipun kau sekaya negara dan memiliki kendali penuh atas dunia, lalu kenapa? Bahkan anjing yang terpojok pun akan menggigit. Ibu, aku sedang menghubungi dengan partai tangan hitam di luar negeri. Aku akan meratakan seluruh Beijing dengan tanah. Diam. Ibu, Lihatlah putra baik yang telah kau besarkan itu. Selalu ada orang yang lebih baik. Selalu ada langit yang lebih tinggi. Apa kau tahu berapa banyak orang yang sedang memburu keluarga Su sekarang? Nah, jika aku jadi kau, aku akan menyewa perahu dan kabur. Dan membawa ibumu lalu kabur. Kak Lan, Mereka semua sudah pergi. kabur. Kabur lebih cepat dari kelinci. Baiklah. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menemui putraku. Kak Lan, aku Lucuan berhutang permintaan maaf padamu. Meskipun Lu Jingran adalah bajingan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Kak Lan, Cukup. Apa yang kulakukan hari ini hanya ditujukan kepada keluarga Shu. Itu tidak akan melibatkan keluarga Lumu, Selama, Zuli, dan Lu Jingran. Berhenti mengundang bencana. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi. terima kasih Kak Lan. Kau adalah ketua kamar dagang Beijing. Jika orang lain melihat ini, itu akan terlihat buruk. Aku sudah pergi selama bertahun-tahun, dan kau yang menangani segalanya. Kita adalah teman lama. Tidak perlu melakukan ini. Terima kasih Kak Lan. Namun, orang-orang seperti Zuli dan Lu Jingran tidaklah langka. Aku akan kembali ke grup besok untuk rapat dewan guna menyingkirkan parasit di industri ini. Tolong aturkan untukku. Dimengerti. Rumah sakit. Xiaoram. Di mana ibuku? Dia seharusnya sedang dalam perjalanan. Izinkan saya menuangkan air dulu. Xiaoram. Apa yang kau katakan tadi? Apakah itu masih berlaku, Xiaoram? Jika kita keduanya berhasil selamat, apakah kau bersedia untuk bersamaku? Saya bersedia. Itu benar adanya. Mingyu,
Ini rumah sakit. Ada banyak orang di sekitar. Bibi, sudah cukup dasar nakal. Berhenti berpura-pura. Bangun dan makanlah. Mengenai kondisimu, aku sudah bertanya pada dokter. Itu tidak serius, kau hanya perlu istirahat sebentar, dan kau akan bisa keluar dari rumah sakit. Ibu, maafkan aku. Karena membuatmu mendapat masalah besar. Apakah ini berarti aku tidak akan bisa pergi ke lokasi konstruksi lagi? Setelah pelajaran berharga dari Lu Jingran, aku tentu tidak bisa memberitahu Mingyu identitas asli saya. Biarkan dia berlatih lebih lama lagi. Kita tidak akan kembali. Aku punya rencana lain untukmu. Ibu, aku. Bibi Yi demi dirimu. Pasti sudah banyak berkorban. Dia pasti sangat sedih sekarang. Jangan tanya. Setelah kejadian ini, aku yakin sebelum bertindak nanti, Mingyu akan berpikir 2 kali. Selanjutnya, saatnya untuk memberinya tahap latihan berikutnya. Hanya saja, seorang temanku berhutang budi padaku. Hal ini, dan dialah orang yang mengurus untukku, Ibu. Sambil melakukannya aku memintanya di perusahaan mereka untuk mencarikanmu posisi sebagai satpam. Gajinya tidak tinggi, tapi itu pekerjaan yang stabil. Setelah kau keluar dari rumah sakit, segera melapor untuk bertugas. Ya, Pastikan kau menghabiskan makananmu. Jika tidak ada lagi, aku pergi sekarang. Nona Ye, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Grup Huachen baru saja menelepon saya. Mereka bilang mereka bersedia berinvestasi dalam proyek saya. Dan mereka bilang, mereka sangat optimis dengan prospeknya. Kerja keras selama bertahun-tahun, tidak sia-sia. Itu karena usahamu sendiri. Lebih dari apapun. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biarkan aku pergi duluan. Aku minta maaf. Ayo kita cari makan. Baiklah. Tak lihat. Itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengusir kita dari grup. Anda pernah bilang sebelumnya. Anak orang itu di anak perusahaan grup Huachen. Bekerja sebagai satpam. Kak, aku 100% yakin. Aku bahkan melihat mereka beberapa hari yang lalu. Orang ini berani mengusir saya dari grup. Jadi mereka harus bersiap untuk pembalasan saya. Saya telah bekerja untuk grup ini. Bekerja keras selama bertahun-tahun. Beraninya dia memecat saya. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kalian berdua, pergi dan culik anaknya untuk saya. Saya akan mencari Wang Hu dan membawa beberapa orang. Ayo kita ambil bunganya dulu. Ketua Ye, kita bertemu lagi. Kindahai. Kau pergilah duluan. Aku tidak bisa. Hanya ada satu dirimu. Bagaimana mungkin aku pergi? Hari ini kalian berdua tidak akan bisa keluar dari sini. Aku memecatmu. Karena kau sombong dan tidak sopan. Apa? Kau bawa orang ke sini buat masalah. Kau seharusnya mengukur diri sendiri untuk melihat apakah kau punya kemampuan. Sudah sampai sejauh ini, dan kau masih berakting. Aku tak akan membuang waktu dengan kalian. Tangkap mereka. Pergi dari sini. Mereka mengincarku. Tidak. Jika kita pergi bersama. Kalian berdua tidak akan pergi. Kau sudah bersembunyi selama bertahun-tahun ini. Bukankah lebih baik diam saja dan menunggu ajal? Kau harus keluar dan menghalangi jalanku ya? Kau hanya menginginkan uang kan? Baiklah, aku punya sedikit. Aku punya uang investasi dari grup Huachen. Jika kau membiarkan kami berdua pergi, uang ini milikmu. Hari ini orangnya dan uangnya. Aku mau keduanya. Kindahai, jika kau pergi sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Jangan mendesakku. Berbalik. Apa kau tahu? Berapa banyak yang telah kukorbankan untuk mencapai posisi ini? Kau menghancurkan semuanya. Itu karena kau tidak cocok untuk peran itu. Terus kenapa? Apa kau bisa menahan pukulan? Abang, apakah kau The pernah film was berkelahi? translated and
and Biar ku jelaskan narrated sebelum by kau M mati. Media. Kami adalah anak buah Tuan Hu dari Beichen. Cukup bicara, ayo sini. Jika kau punya masalah hadapi aku, Masih bermain-main denganku. Dengan kasih sayang yang cengeng ini. Kita punya jumlah orang yang banyak, ayo. Sundan Ketua Grup Sud. berhenti. Siapa kalian? Aku tanya siapa kalian? Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tahu siapa mereka? Mereka adalah anak buah Tuan Hu. Apa kau sanggup menanggung akibatnya? Tuan Hu, Kenapa kau ada di sini? apakah kalian saling mengenal? Saling mengenal lebih dari itu. Sudah berkali-kali ku bilang. Berhenti menggangguku. Kita sudah putus. Jadi dia pelamar Chen Yuxuan. Terlepas dari itu, karena kau telah membantu kami, kebaikan ini harus dibalas. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Apa aku di sini untuk membantumu? Chen Yuxuan, aku tahu kau sedang kekurangan uang saat ini. Aku kembali dari luar negeri hanya untuk ini. Biarkan aku membantumu kali ini. Aku sudah mendapatkan investasi dari grup Huaichan. Aku tidak butuh uangnya, pergi saja. Jangan seperti itu, perasaan. Kita selalu bisa menumbuhkannya seiring waktu. Namun, tidak ada satupun orang yang menyakitimu yang akan lolos hari ini. Biar ku beritahu sesuatu. Putramu ada di tanganku. Jika terjadi sesuatu padaku, anakmu juga tidak akan selamat. Berhenti. Jangan bergerak dulu. Putraku masih di tangannya. Aku harus membawa orang ini pergi sendiri. Di mana ini? Siapa kalian semua? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menculik seorang satpam rendahan. Ku beritahu kalian semua, ibuku hanyalah seorang wanita pedesaan. Jika kalian ingin uang, dia tidak punya apa-apa. Sutong. Itu kau. Diam. Ibumu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Sebentar cari gara-gara dengan yang ini. Kadang memprovokasi orang itu. Dia benar-benar sudah bosan hidup. Berkat ibumu. Kita selesaikan semuanya hari ini, karena ibumu tidak punya rasa setia. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ku beritahu. Orang terakhir yang menculikku sudah menerima hukuman dan pelajaran yang pantas diterimanya. Apa? Kalian berdua ingin jadi yang berikutnya? Hanya itu. Bagaimana jika ku beritahu bahwa orang yang kami bawa ke sini hari ini adalah pemimpin dunia bawah Beicheng? Tuan Hu dari Beicheng. Tuan Hu. Bukankah dia pria yang mengendalikan dunia bawah Beicheng? Selama setengah abad, aku pernah mendengar cerita tentang dia. Kau benar-benar berhasil membuatnya keluar. Langkah yang sangat berani. Kurasa kamu tidak sepenuhnya bodoh. Kamu bahkan tahu nama Tuan Hu. Aku hanya ingin memberitahumu hari ini, entah kamu atau ibumu harus mati. Ku beritahu, bunuh atau iris aku sesukamu, hadapi saja aku. Jangan sentuh ibuku. Ibumu sudah menjadi mayat. Di jalan menuju akhirat, aku tidak akan membiarkanmu kesepian. Lihat. Mingyu, Xiaoran. Halo, Lucuan. Putraku sedang dalam masalah. Apel. Siapa yang cukup buta untuk melakukan ini? Kindahai, si bodoh itu bilang dia menemukan Wang Hu untuk menculik putraku. Aku khawatir jika kita tidak menemukan mereka, mereka akan melakukan tindakan nyata. Kalan, saya pergi mencari. Wang Hu itu tadi. Dia belum kembali dari provinsi lain. Di mana Mingyu sekarang? Tunggu sebentar. Kindahai, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Jika kau tidak bicara, aku akan membunuhmu. Bicaralah. Ku bilang. Gudang Beichen. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mingyu, bagaimana kamu bisa tiba-tiba berubah pikiran? Aku sangat patah hati. Sutong. Apa yang kau lakukan? Sutong. Jangan sentuh dia. Berhenti memukulnya. Apakah ini cukup bagus? Hentikan. Xiaoran.
The film was Maafkan translated aku. and narrated by M Media. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Semua orang yang duduk di sini. Mereka semua adalah orang kuat yang kupilih sendiri. Sebentar lagi aku urus pacarmu dulu. Lalu aku akan menghabisimu. Beberapa orang memang terlahir bodoh. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan ibumu atas keputusan yang dia buat saat itu. Mingyu, katakan padaku. Dia hanyalah wajah yang dipoles. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta padanya? Kau yang merupakan wanita jahat. Kau yang pertama kali mengkhianatiku. Beraninya kamu menyebutku wanita jahat. Baik, saudara. Waktunya makan. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh aku. Jika kau menginginkan sesuatu, hadapi aku. Jangan sentuh dia. Berhenti. Ibu, Kak, lepaskan kakakku. Cepat lepaskan kakakku. Lepaskan mereka, dan aku akan melepaskan ML. Xiaoran, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kal, jangan khawatirkan aku. Pergi selamatkan dia. Aku bisa melepaskan mereka tentu. Pilih salah satu dari keduanya. Kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Main keras ya. Baik. Aku suka orang yang keras kepala sepertimu. Sudahkah kamu membuat pilihan? Ibu, jangan khawatirkan aku. Selamatkan Xiaoran dulu. Bibi Yi selamatkan Mingyu dulu. Jangan khawatirkan aku. Jika terjadi sesuatu pada Lin Xiaoran karena Mingyu, aku tidak akan bisa menghadapi keluarga Lin. Tapi Mingyu adalah satu-satunya putraku. Baiklah, biarkan gadis ini pergi, dan aku akan melepaskan saudaramu. Lepaskan dia. Lepaskan ikatanku. Kita akan bertemu lagi. Di kehidupan berikutnya. Pergilah ke neraka. Berhenti. Kalan. Apa aku terlambat? Tidak. Qin Yue, kau benar-benar tidak tahu diri. Kau berani mencoba membunuh anak dari ketua grup Huaichan. Ketua. Apa dia baru saja mengatakan? Ketua grup Huaichan adalah ibuku. Apa aku salah dengar? Terus kenapa kalau dia ketuanya? Kau tidak membiarkan kami bersaudara hidup. Hari ini jangan pikir kau juga akan hidup. Bagaimana bisa aku tidak membiarkanmu hidup? Kaulah yang menyalahgunakan kekuasaanmu, menindas karyawan lain di dalam perusahaan. Dan kau masih merasa dirimu korban bukan? Biar ku beritahu sesuatu. Grup Huaichan tidak akan pernah menoleransi seseorang yang hina sepertimu. Kalan. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Orang-orang ini, hukum mereka yang pantas mendapatkannya. Penjarakan yang memang pantas, dipenjara. Biarkan ini berakhir sampai di sini. Akhiri saja. Saudara Qin, Fangking bawahan Wanhu. kau datang. Bagaimana situasinya? Bukankah sudah kubilang? Tuanai saja nama Tuan Hu. Bukankah itu seharusnya bisa menyelesaikannya? Apel? Apa ada orang di Bicheng ini yang tidak mengenal Tuan Hu? Hanya untuk satu wanita. Apa kau benar-benar kesulitan sampai begini? Berlutut. Kau pasti Fangking. Apakah begini cara Wang Hu mengajarimu bersikap? Apa kau bicara padaku? Saudara Qin, beraninya kau menyentuh saudara Qin. Habislah kah? Apa kau baik-baik saja saudara Qin? Kau menyinggungku. Barulah nyawamu bisa selamat. Tapi Tuan Hu, dia telah menguasai Beichen selama lebih dari setengah abad. Atas perintah pemimpin geng sebelumnya, dia telah menguasai Beichen dengan tangan besi. Kekuasaannya mutlak. Kau berani menunjukkan rasa tidak hormat pada Tuan Hu. Tidak ada satu jiwa pun di Beichen ini. YNG bisa melindungimu sekarang. Benar sekali, sudah kubilang. Seluruh Beichen milik Tuan Hu. Dia memiliki pengaruh atas segalanya di sini. Kau sudah tamat hari ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kau sekarang sadar betapa kau akan menyesal? Telah mengusir kami dari grup. Bukan hanya putramu yang harus tinggal di sini hari ini. Semua saudaramu di sini harus menanggung akibatnya. Bicaralah. Tadi kau bicara sombong sekali. Wang Hu. Bahkan jika dia tidak sedang keluar kota hari ini. Bahkan jika dia berdiri tepat di sini. Kau bisa bertanya sendiri padanya, apakah dia berani menyentuhku? Sudah kubilang. Meskipun grup Huaichan mengesankan, kau hanyalah seorang pebisnis. Kau telah menyinggung Tuan Hu. Dan kau tamat. Kau benar-benar tak tahu ajalmu sudah dekat. Kau tidak tahu apa-apa kan? Aku ingat Wang Hu adalah orang yang baik. Bagaimana bisa dia berakhir dengan orang sepertimu? Nama Tuan Hu.
bukan untuk kau sebut-sebut. The film was Sepertinya, translated and Kau tampak narrated cukup by dekat M dengan Media. Tuan Hu. Biar ku beritahu. Aku adalah tangan kanan kepercayaan Tuan Hu. Bahkan di hari biasa, sulit untuk bisa bertemu dengannya. Wanita seperti Anda. Berani bicara begitu kurang ajar. Kau orang kepercayaan. Menurutku kau tidak lebih dari sekadar pesuruh. Kau, Apakah kau percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat Tuan Humu datang ke sini dalam sekejap? telepon dia. Lucu sekali. Silakan telepon dia. Hari ini, aku beri kamu kesempatan. Aku tidak keberatan memberitahumu. Tuan Hu kami sedang berada di luar provinsi untuk urusan yang sangat penting. Bagaimana mungkin dia demi seseorang yang tidak penting? Kembali ke Bichen. Benar. Aku harap kau tidak menyesali ini. Kaklan. Wang Hu pemimpin dunia bawah. Kak Lan, ada keperluan apa menelepon saya? Aku sedang berada di wilayahmu, aku harus menemuimu sekarang. Segeralah ke sini. Segera siapkan helikopter. Aku kembali ke Bichen. Sudah selesai menelepon. Di mana mereka? Kenapa mereka belum sampai? Kak Lan, Lucy bilang, dia sedang di luar provinsi untuk urusan yang sangat penting. Sepertinya tidak mungkin. Dia tak akan kembali dalam waktu dekat. Apa yang terburu-buru? Biarkan debu mengendap sedikit dulu. Masih mau berakting? Lepaskan saudara Qin. Jangan sentuh aku. Qin Dai. Kamu benar-benar bodoh. Sekarang lihatlah dia baik-baik. Dia. Itu akan segera menjadi nasibmu. Saudara Qin. Apa kamu baik-baik saja, saudara Qin? Kurasa. Di usiamu sekarang, kau sudah hidup cukup lama. Apa kamu baik-baik saja? Tulangnya patah. Lihat itu. Orang-orang kami sudah datang. Urusanmu sudah selesai untuk hari ini. Sejak kapan Wang Wu punya rombongan semegah ini? Berhenti bersikap tanggun. Saudara-saudara, hajar mereka. Apa yang kalian tunggu? Serang. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Tuan Hu. Kenapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini? Tuan Hu. Cepat. Tuan Hu, jangan tanya lagi. Wanita inilah pelakunya. Bukan hanya memukul saya. Dia juga tidak menghormati geng kepala harimau kita. Dia benar-benar cari mati. Tuan Hu. Aku sudah lama mendengar reputasimu yang legendaris. Kan? Orang inilah. Dia tidak hanya mengusir kami berdua keluar dari grup, tapi dia juga diam-diam menghinamu di belakang. Benar. Tuan Hu, Anda harus membela kami. Tuan Hu. Dia. Apa yang dia katakan tentang saya? Dia bilang, kau hanyalah seekor belut bau. Dari selokan, dia bahkan bilang, dia akan menginjak-injakmu di bawah kakinya. Itu dia. Ya. Dia juga bilang, akan menampar wajah Anda. Dan bahkan bilang, Anda hanyalah sampah. Ya. Benar, dia juga bilang, dia akan memusnahkan seluruh sekte Anda. Dan kemudian, Kau bicara omong kosong. Ibuku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tuan Hu. Dia hanya mengarang semuanya. Tuan Hu. Dia adalah putranya, Mingyu. Kamu sudah tumbuh besar. Aku bahkan pernah menggendongmu saat kecil. Kau menahanku. Berhenti. Tuan Hu. Karena kalian sudah datang untuk mengadu, maka kalian harus memberikan solusi untukku. Lihat itu, Tuan Hu. Bukankah ini hanya salah paham antar anggota keluarga? Ayo katakan padaku. Dia yang terus kalian bicarakan itu. Bagaimana kalian ingin aku menanganinya? Bicaralah. Tuan Hu memberi kalian kesempatan. Tuan Hu, menurut pendapat saya, mengingat bagaimana dia memperlakukan kami berdua, dia pantas mati sungguh. Dimengerti. Kalian ingin aku menyingkirkannya begitu. Benar sekali Tuan Hu. Tuan Hu memang bijaksana. Dan kau? Tuan Hu. Terserah Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Bagaimana aku bisa memutuskan? Tuan Hu. Anda salah memukul orang bukan?
Aku salah memukul orang. The film was translated Frankie, and aku narrated benar-benar by tidak M menyangka Media. bahwa kamu akan serendah ini demi sedikit uang kotor dan bergol dengan sampah seperti ini. Kamu jelas tidak menghormati aturan Beichen. Tuanku, ini tidak benar bukan? Dialah orangnya. Dia yang selama ini menginjak-injak kita dan bertindak semaunya. Bukankah sudah kubilang sejak lama bahwa meskipun kita kuat, kita tidak boleh menindas yang lemah. Hari ini, kamu melanggar aturan. Kau bahkan bersekongkol dengan orang lain untuk menindas putra Kak Lanku. Apa kamu mencoba memberontak? Tidak. Kak Lan, kami tahu kami salah. Tolong, ampuni kami. Kami hanya naif. Kami buta dan tidak bisa melihat. Kak Lan, Bibi, bukan aku. Jangan panggil aku Bibi. Merekalah yang menghasutku. Mingyu, aku salah. Lepaskan. pergi. Lepaskan aku. Sejak hari kau mengkhianati putraku, kau tidak punya hubungan lagi dengan keluarga kami. Ingat ini. 100 tamparan Ine kaulah yang mencarinya sendiri. Aku salah, Bibi. Aku tahu aku salah. Bibi. Kak Lan, aku salah, Kak Lan. Aku buta dan tidak mengenali kehebatanmu. Kau berjiwa besar pasti memaafkanku. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Kak Lan, ketua Lu, Tuan Hu, kami tahu kami salah. Kami bukan siapa-siapa. Tolong ampuni kami. Jika kau tahu hari ini akan terjadi, mengapa bertindak seperti itu saat itu? Sejak saat kau menyimpan niat jahat terhadap putraku, kau seharusnya tahu ini akan terjadi. Ini adalah pelajaran untukmu. Seseorang. Patahkan kaki mereka. Beritahu kembali semua perusahaan. Di Beichen. Tidak boleh menerima mereka. Kak Lan. Kak Lan, saya salah. Kak Lan. Kak Lan. Kak Lan, ini semua salah saya. Anak buah saya yang melakukan ini. Saya bersedia dihukum bersama mereka. Wang Hu, aku mempercayakan Beicheng padamu bertahun-tahun lalu. Laporan yang kau berikan padaku hari ini sangat tidak memuaskan. Kak Lan Husi. Diamlah. Jika kau berbuat salah, akuilah. Jika kau dihukum, berdirilah diam dan terima. Aku memberimu 3 hari. Bersihkan barisanmu. Dan kau, bersihkan perusahaan dari dalam. Jika ada kambing hitam lain seperti ini, jangan salahkan aku jika aku melupakan hubungan masa lalu kita. Dimengerti. Ayo pergi. Villa keluarga Ye. Ibu, apakah ini rumah kita? Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena aku takut kau akan menjadi seseorang seperti Lu Jingran. Bibi Ye. Tiba-tiba Bibi tidak memberitahu mereka. Sudah terlalu banyak juga. Jadi ibu, apakah ini berarti aku akhirnya bisa berhenti menjadi satpam? Bibi Ye. Jangan khawatir, aku akan menjaga Mingyu dengan baik. Tidak apa-apa jika kau tidak kembali. Itu akan menghemat kekhawatiran ibumu. Aku berjanji pada ayahmu. Aku akan membesarkanmu dengan baik. Karena kita di sini hari ini. Bakarlah dupa untuk ayahmu. Temani dia mengobrol dulu. Xiao Shang, Mingyu sudah tumbuh dewasa sekarang. Aku sudah menceritakan segalanya tentang keluarga kita. Aku berharap di alam baka, kau bisa menjaga putra kita dan memastikan jalannya mulus dan bebas dari masalah. Mingyu, kemarilah, berikan penghormatan kepada ayahmu. Ayah, saat kau meninggal karena penyakitmu, aku masih menyalahkan ibu. Kamu sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Putramu sudah tumbuh dewasa. Dan di sisiku, ada orang yang paling kucintai. Hari ini, aku membawanya untuk menemuimu. Kalian berdua duluan saja. Xiao Shang,
Sebelum kau meninggalkan kami, kau masih mengkhawatirkanku. The Kau film was takut aku akan terlalu translated kesepian and narrated dan berharap by aku M menemukan Media. pendamping. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah memikirkannya. Namun, aku baru saja bertemu seseorang yang memiliki kepribadian sepertimu. Aku ingin menceritakan semuanya padamu. Halo, Apakah kau sudah tidur? jika aku tidur, apakah aku akan menjawab panggilanmu? Aku belum sempat mentraktirmu makan yang layak terakhir kali. Kenapa kau tidak datang untuk makan malam? Aku akan memasak untukmu. Masakanku sebenarnya cukup enak. Tentu kapan? Bagaimana kalau besok? Terdengar bagus, aku akan menemuimu besok. Aku akan menjemputmu besok. Bagus, aku akan menunggumu. Kau sudah di sini. Apakah aku perlu mengganti sepatu? Tidak perlu. Duduklah di sofa. Tinggal satu hidangan lagi. Baik. Kita kehabisan cuka. Aku akan ambil sebotol. Aku akan segera kembali. Baiklah, silakan. Oke. Aku sebenarnya berpikir bahwa orang seperti dia, yang begitu fokus pada penelitian, tidak akan tahu cara hidup. Tapi dia menjaga tempat ini cukup bersih. Benar sekali. Tongan Ibu Chen Yuxuan. Ini tempat anak kami. Chen Kei ayah Chen Yuxuan. Kau kesini untuk menemui Chin Yuxuan, kan? Ya, Ya. Dan siapa kalian berdua ini? Kami orang tuanya. Paman Bibi. Silakan masuklah. Paman Bibi. Chen Yuxuan keluar untuk membeli sesuatu. Dia akan segera kembali. Begitu ya? Dan Anda siapa? Aku Hielan. Aku rekan kerja Chen Yuxuan. Dia mengundangku untuk makan malam hari ini. Baiklah, ibu ayah. Kenapa kalian ada di sini? Yishuan katakan yang sebenarnya pada ibumu. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Sundan? Ini sudah berakhir. Lalu, kalau begitu kenapa dia datang ke rumah kita untuk melamar? Dia ingin kau menikah masuk keluarganya. Itu benar-benar konyol. Melamar pernikahan. Kapan ini terjadi? Baru kemarin. Dia berkeliling lingkungan memberitahu semua orang, mengatakan dia datang untuk melamar. Seluruh lingkungan. Hanya menunggu untuk melihat kita dipermalukan. Baiklah ibu. Serahkan ini padaku. Ibu dan ayah tetap di sini saja untuk saat ini. Aku akan kembali setelah aku menanganinya. Itu tidak bisa dibiarkan. Anak kakakmu masih di rumah. Kita harus segera kembali hari ini. Baiklah, kalau begitu kalian berdua duluan saja. Jangan khawatir. Aku akan menangani ini. Ayah, Paman Bibi, apakah kalian sudah mau pergi? biarkan aku mengantar mereka keluar. Baiklah. Hati-hati di jalan. Itu hidangan terakhir. Apakah orang tuamu butuh sesuatu? Tidak apa-apa. Lalu, mengapa mereka tidak tinggal untuk makan malam? Anak kakakku masih di rumah. Mereka harus kembali untuk menjaga anak itu. Jangan khawatir tentang itu. Ayo coba masakanku. Ini. Chen Yuxuan. Jika kau pernah dalam masalah, kau harus memberitahuku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Yelah, hanyalah karyawan rendahan. Jangan membuat masalah untuknya. Benar. Saya pasti akan merepotkan Anda di masa depan. Ini.
The film Apa was kau akhirnya sudah sadar? translated and narrated by M Media. Sundan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Bisakah kau berhenti mengganggu orang tuaku? Jika kau datang padaku, aku tidak akan mencari orang tuamu. Kau bermimpi. Kalau begitu aku pergi. Ayo kita bertemu. Ayo kita selesaikan masalah ini. Baik, aku akan mengirimkan alamatnya. Shen Yushuan, kau tahu jauh di lubuk hati. Aku selalu menaruhmu di hatiku. Sundan, kita sudah putus. Berhenti mencampuri hidupku. Dan berhenti melecehkan orang tuaku. Mengapa? Karena Yilan? Apa yang begitu istimewa dari wanita itu? Apa kau benar-benar akan menolakku hanya demi dia? Di hatiku dia lebih baik darimu. Lebih baik dariku. Aku adalah pemimpin di industri konstruksi luar negeri. Kau bahkan tidak bisa membayangkan kekayaanku. Teknologi Wunshu Anda. Bukankah sedang kekurangan modal? Bagus, aku akan datang. Aku akan datang dan mendanaimu. Saat kau berselingkuh dariku, mengapa kau tidak memikirkanku saat itu? Aku tidak membutuhkannya sekarang. Jadi kenapa kalau aku bersalah padamu dulu? Bukankah aku sudah kembali untukmu sekarang? Jika aku tidak mencintaimu, apakah aku akan kembali sama sekali? Kau benar-benar tahu cara membuat kesalahanmu. Terdengar begitu agun dan benar. Jangan tidak masuk akal. Apakah benar-benar sepadan untuk diungkit lagi dan lagi? Aku hanya membuat kesalahan yang dilakukan banyak orang. Apa yang bisa kuberikan padamu sekarang? 1000 kali lebih baik. 10.000 kali lebih baik. Aku tidak membutuhkannya. Hatiku hanya milik Yilan. Alasannya, Karena saat aku dalam bahaya, dia membelaku. Dan kau, baik. Aku setuju. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Minumlah minuman terakhir ini bersamaku. Dan setelah itu, mulai sekarang, kita tak ada urusan lagi. apakah itu janji? Aku janji. Bicaralah. Kak Alan. Ada dua hal. Pertama, saudara Qin telah melarikan diri. Kabur. Qin Yue tertabrak mobil dan tewas saat dalam pelarian. Saudaranya Qin Dahai berhasil kabur. Dan hal yang lainnya. Hal lainnya adalah orang yang Anda minta untuk saya lindungi secara rahasia telah dibawa oleh Sundan menurut anak buah saya. Kau punya 3 menit. Temukan lokasi Chen Yuxuan segera. Ya, Kau benar-benar menolak tawaran baik demi hukuman. Aku menempuh ribuan mil untuk mencarimu, dan begini caramu memperlakukanku. Katakan padaku, jika aku mengirim foto-foto kita ke Yilan, apakah dia masih menginginkanmu? Sundan kau. Kau sudah keterlaluan. Chen Yuxuan. Sundan, tak disangka kau pakai cara itu. Jika surga tidak menghukummu, aku yang akan melakukannya. Omong kosong. Semua orang di luar adalah orang-orangku. Akan sangat mudah untuk menangkapmu.
Apakah kau membicarakan para berandalan The di film pintumu was itu? translated and narrated by M Aku sudah Media. mengurus mereka. Jika kau ingin memainkan permainan ini, kau harus jujur dan berprinsip. Mengapa kau begitu hina? Aku hina. Aku cuma bermesraan dengan pacarku. Aku akan bicara sesukaku. Apa urusannya denganmu? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan berani-berani mencoba sesuatu. Pembunuhan itu melanggar hukum. Jika kau terus begini, aku akan menelpon polisi. Aku bisa membuatmu ditangkap kapan saja. Aku memperingatkanmu. Jauhi Chen Yushuan. Jika kau punya rencana licik lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berhenti di situ. Demi keluarga Sun. Kali ini, aku akan mengampunimu. Tapi biar saya katakan, ini peringatan terakhirmu. Kau. Yelan, kau wanita sialan. Tunggu saja. Kejar dia sekarang. Di mana ini? Dia mungkin tidak punya hati, tapi saya tidak bisa berbuat curang. Saya bukan orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di belakang. Kamu mabuk. Di mana kamu tinggal? Akan saya antar pulang. Huesheng nomor 1. Baiklah, ayo saya antar pulang. Sialan. Mereka berdua lari sangat cepat. Permusuhan ini sudah ditetapkan. Yihlan, Kamu terlalu banyak minum. Istirahatlah. Kamu terlalu banyak minum. Tidurlah yang nyenyak. Besok kamu akan baik-baik saja, oke? Bagaimana dengan urusan yang saya minta untuk kamu periksa? saya sudah memeriksanya. Sundan membuat keributan besar, melamar dan sebagainya. Itu membuat orang tua Chen Yuxuan merasa cukup tidak nyaman di lingkungan itu. Kapan lamarannya? Besok, Anak perusahaan grup Huachen. Kapten. Zhou Mingyu, kenapa kamu baru sampai sekarang? Saya datang hari ini untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Gaji satpam perusahaan kita adalah yang tertinggi di seluruh Beichen. Apa yang akan kamu lakukan setelah berhenti? Saya belum tahu. Mungkin saya akan pergi. Dan menjadi eksekutif di grup Huachen. Atau mungkin ibuku belum membuat rencana apapun untukku. Kamu benar-benar melamun setiap hari ya? Tadi kamu bilang ketua Su dari keluarga Su. Bahkan berlutut di hadapan ibumu. Itu benar. Ketua grup Huachen adalah ibuku. Mingyu, aku tidak akan membohongimu. Ketua grup Huachen juga adalah ibuku. Ibuku tidak pernah memberitahuku soal itu. Jangan bilang kamu benar-benar percaya ini. Itu adalah ketua grup Huachen yang terhormat yang sedang kita bicarakan. Melihat ke seluruh Beichen. Siapa yang tidak ingin menjadi anaknya? Tepat sekali. Coba saja tanya mereka. Siapa di antara mereka yang bukan anak dari ketua grup Huachen? Kami semua adalah anaknya. Mingyu, fokus saja melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kamu masih punya jalan panjang di depanmu. Berhenti melamun setiap hari. Pergilah, ganti seragammu, dan bersiaplah untuk giliran kerjamu. Semua yang dikatakan Mingyu itu benar. Ibunya benar-benar ketua grup Huachen. Pendidikanmu tidak seberapa, tapi kamu pandai sekali menyombong. Jika ibumu punya kekuasaan sebesar itu, mengapa dia membiarkanmu bekerja di sini sebagai satpam? Kalian benar-benar punya mata tapi tidak bisa melihat. Kurang ajar, beraninya kamu bicara padaku seperti itu.
Anak ini, dia tidak mungkin menyinggung seseorang yang penting kan? Sepertinya gertakannya sudah terbongkar. Selamat siang Tuan Muda. Tuan Muda. Bukankah sudah saya suruh kamu mengajukan pengunduran diri? Kenapa lama sekali? Bukan apa-apa. Aku hanya sedang menyelesaikan serah terima. Tadi sedang mengobrol? Ayo pergi. Siapa yang tadi itu? Orang itu sepertinya adalah Ketua Grup Huaichan. Bubarlah. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Sun. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Ketua Sun. Ketua Grup Huaichan baru saja ada di sini. Apa? Ketua grup Huachen? Di mana dia? Dia baru saja pergi. Meskipun grup Sun milikku adalah grup terbesar kedua di Beijing, dan kami bahkan memiliki grup keuangan kelas atas di luar negeri. Jika dibandingkan dengan grup Huachen, kami masih belum sebanding. Jika aku ingin membangun pijakan global, aku harus membangun hubungan yang kuat dengan grup Huachen. Aku ingin dekat dengannya. Tapi dia selalu menggunakan alasan sibuk dengan pekerjaan untuk menolakku. Aku dengar dia mengunjungi grup Sun. Dia jelas mencoba memberiku petunjuk. Jika aku bisa mendapatkan dukungan dari ketua grup Huachen, bukankah Chen Yushuan akan setuju untuk bersamaku saat itu? Hubungi ketua grup Huachen untukku segera. Juga di Hotel Huangting. Pesankan saya kamar VIP yang mewah. Di mana semua orang? Kemari sekarang. Teruslah datang setiap hari. Dan kamu tidak akan merasa ini aneh lagi. Kak Lan, ada seseorang yang mencarimu. Ada apa? Itu putra saya. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kita semua orang sendiri katakan saja. Mingyu, ambil formulir lamaran kerja ini. Dan isi bersama Xiaoran. Jangan beri saya apa seperti itu. Dengan statusmu, kamu harus mengikuti prosedur yang benar untuk menghindari gosip. Lakukanlah. Duduk, ada apa? Kak Al, saya baru saja mendapat kabar. Direktur Eksekutif Grup Sun ingin bertemu denganmu. Jika saya ingat dengan benar, Grup Sun ini tampaknya adalah perusahaan khusus gabungan. Direktur eksekutif mereka namanya Sun Duncan. Itu benar. Tapi Kak Lan, Anda sudah menolaknya 3 kali. Kali ini berbeda. Apa bedanya? Orangnya berbeda. Orangnya. Sundan itu sekarang saingan cinta saya. Kamu tidak boleh membicarakan ini kepada siapapun. Selain itu, saya ingin kamu mengambil 3% saham dari grup Huachen dan gunakan untuk menguasai grup Sun. Saya mengerti. Kamu tidak mengerti. Ibu Xiaoran dan aku sudah menyelesaikan lamaran pekerjaan kami. Baiklah, setelah ini kalian berdua akan bekerja di anak perusahaan ini. Mulai sebagai magang untuk mendapatkan pengalaman. Dimengerti. Benar, anak perusahaan ini memiliki celah yang terus berlanjut. Saya beri waktu 1 bulan untuk mengidentifikasi celah ini bagi saya. Lalu ajukan solusinya. Hanya dengan begitu kamu akan lulus ujian ini. Tentu saja, jika kamu melakukannya dengan baik. Saya akan memindahkanmu ke kantor pusat nanti. Bagaimanapun kantor pusat grup Huachen kami membutuhkan talenta yang cakap. Jika kamu tidak bisa menemukannya, Anda tahu konsekuensinya. Juga ingat ini kalian berdua. Kalian tidak boleh mengungkap identitas kalian kepada siapapun. Saya mengerti. Kalau begitu saya menantikan hasil yang baik dari kalian. Pergi. Kak Lan benar-benar tahu cara mendidik anak. Berbeda denganku, yang membuat Lu Jingran punya kebiasaan buruk. Dan membuat masalah bagi saya di mana-mana. Ngomong-ngomong Kak Lan, bagaimana dengan grup Sun? Biarkan saja. Gantung mereka. Apa salahnya membiarkan saingan cintaku menderita sedikit? Apa kau punya masalah dengan itu? Tidak, sama sekali tidak. Cinta itu membuat orang buta. Keluar. Dimengerti. Sampai jumpa. Semuanya, mari kita mulai rapat kita. Setengah bulan kemudian, Kali ini, kita harus mengamankan investasi. Sang Hao penanggung jawab anak perusahaan. Dari kantor pusat grup Huaichan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sebelumnya, karena masalah pendanaan, kita tidak dapat meluncurkan banyak proyek.
Tapi kali ini berbeda. Begitu kita mendapatkan dana ini, kita akan menginvestasikan semuanya ke dalam proyek yang sedang berkembang, proyek nomor 9, dan menjalin kerjasama erat dengan kantor pusat grup Huachen. Selama proyek ini berhasil, semua orang yang duduk di sini akan menerima keuntungan besar. Perusahaan kita juga akan melesat, akan melambung menjadi entitas yang berada di atas semua cabang lain di bawah kantor pusat. Dengan cara ini perusahaan kita bisa mengikuti jejak kantor pusat dan berkembang lebih jauh lagi. Bagus. The Bagus. film was translated Sangat and pantas bagi narrated Direktur by Shandia M bijaksana. Media. Luar biasa. Perusahaan kita terselamatkan. Memang benar, saya tak pernah menyangka dalam hidup saya akan melihat hari seperti ini. Saya tidak setuju dengan rencana ini. Rencana ini memiliki terlalu banyak celah. Nah, kita sedang rapat. Rapat ini tidak ada hubungannya dengan anak magang. Kenapa kamu malah buka mulut? Keluar dari sini. Saya selalu berasumsi bahwa masalah keuangan perusahaan hanyalah masalah biasa, tapi ternyata masalahnya terletak pada para pengambil keputusan. Proyek ini penuh dengan kerentanan yang jelas. Apa kalian benar-benar tidak bisa melihatnya? Bagaimana bisa kalian punya muka untuk menduduki posisi eksekutif? Jika kita tidak bisa melakukannya, apa yang membuatmu berpikir anak magang sepertimu bisa? Kami semua adalah lulusan terbaik dari sekolah bisnis elit. Bocah yang bahkan tidak pernah kuliah. Siapa kau berani mempertanyakan kami? Pergi dari sini. Saya ingin melihat wawasan brilian apa yang kamu miliki. Saya tidak menyebutnya kecemerlangan. Tapi saya memang punya beberapa hal untuk dikatakan. Semua orang di sini hanya fokus pada keuntungan jangka pendek proyek ini dan benar-benar mengabaikan risiko besar yang mengintai di baliknya. Begitu pasar berbalik, proyek ini akan kehilangan segalanya. Tentu semua orang tahu untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Semua orang tahu itu. Nah, keluarga saya telah berbisnis selama beberapa generasi. Saya Shang Hao telah membangun karir saya selangkah demi selangkah. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak mengerti konsep sesederhana itu? Risiko tinggi, menghasilkan keuntungan tinggi. Jika kamu selalu begitu penakut, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang nyata bagi perusahaan? Perilaku Anda jelas sedang berjudi dengan masa depan perusahaan. Apa Anda bahkan sudah melakukan penilaian pasar untuk proyek ini? Saya adalah seorang eksekutif di sini, dan tentu saja bukan tempatmu sebagai anak kecil untuk menceramahi saya. Bagaimana denganku? Ketua Y, ada keperluan apa kita hari ini? Menurutku pemuda ini mengatakan hal yang sangat tepat. Ketua Y, Anda tidak mengerti. Proyek ini, kami sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Begitukah? Ya, saya telah memberikan bertahun-tahun untuk perusahaan ini. Saat Yelan mengambil alih, dia ingin melakukan pembersihan. Dia pikir dia siapa? Jika saya tidak mencairkan uang sekarang, dan dia mengetahui masa lalu saya, habislah saya. Tapi kenapa aku merasa ambisi beberapa orang sudah setinggi langit? Kau benar-benar pikir aku tidak tahu? Benar begitu. Direktur Zhang. Yelan, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Menyelewengkan dana perusahaan dan bersekongkol dengan pihak luar untuk menjatuhkan perusahaan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Kamu bicara omong kosong. Apa aku sedang mengkocek omong kosong? Semua orang akan segera tahu. Ya Tuhan, Shang Hao menggelapkan dana sebanyak itu. Dan ada buktinya. Ketua Y. Ketua Y, saya salah. Ketua Y. Bawa dia pergi. Bagaimana seharusnya kita menangani ini? Kau tahu apa yang harus dilakukan. Dimengerti. Ayo pergi. Ketua Y. Ketua Y. Kerja bagus. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ketua Y. Tidak perlu formalitas seperti itu. Mulai sekarang di depan mereka. Dan di depan siapapun juga, panggil saja aku Ibu. Dimengerti. Aku menyerahkan perusahaan ini kepadamu untuk dikelola. Jangan kecewakan aku. Ya, Kalan. Kita harus menuju ke hotel. Ayo pergi. Sudah waktunya berurusan dengannya. Sundan. Jangan coba-coba menjilatku. Itu tidak akan berhasil. Aku tahu. Tapi Chen Yushuan, orang yang kuperkenalkan padamu kali ini, tidak lain adalah ketua grup Huachen. Ibu Sun, kami hanya bisa bertemu
dengan ketua grup Huachen hari ini, berkat kemurahan hatimu. Dengan dukungan kuat dari grup Huachen, grup Sun kita pasti akan mencapai puncak yang baru. Saat mantan ketua Wang menjabat, dia mencoba mengundang ketua grup Huachen 3 kali. Tapi dia tidak pernah berhasil. Sekarang sebagai direktur eksekutif dari grup Sun, inilah saatnya bagiku untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa kulakukan. Shen Yushuan kali ini, aku akan mewakili grup Sun dalam menjalin kemitraan dengan ketua grup Huachen. Saat itu, aku akan menjadikan Yun Shumu pemimpin global di industri ini. Terakhir The kali film kamu was mengandalkan translated Yeklan and untuk membuat Tuan Lu narrated by berinvestasi M di Media. Yonsho. Ini kesempatan berterima kasih pada Tuan Lu. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Permisi Nona, bisakah Anda memindahkan mobil Anda? Ini adalah tempat parkir premium kami. Ini Nona Sun dari grup Sun. Bosmu mengenalnya. Tidak apa-apa. Dia hanya seorang satpam. Mengapa mempersulitnya? Silakan. Nona Sun mohon maafkan mereka. Anda sudah terbiasa hidup di luar negeri. Tempat kumuh ini, Beijing masih saja. Yiklan, Chen Yuxuan, apa yang kau lakukan di sini? aku cukup beruntung mendapatkan bantuan Tuan Lu terakhir kali. Jadi aku di sini untuk berterima kasih padanya secara pribadi. Tidak perlu. Apa yang sedang kau lakukan? Dia di sini untuk berterima kasih padamu. Apa yang kau takutkan? Saya, Tuan Lu, lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Reputasi Anda mendahului Anda. Melihat Anda hari ini, Anda terlihat sangat energik. Halo. Tuan Lu, Anda dipersilakan untuk berkunjung tapi, mengapa Anda membawanya? apa yang kamu katakan? Tuan Lu sedang kurang sehat akhir-akhir ini, dan tidak bisa berada di dekat orang yang bau mulut, kau. Begitu? Namun, jangan terlalu sombong. Kau tidak lebih dari sekadar hewan peliharaan kecil di sisi Tuan Lu. Tuan Lu hanya mau mengajakmu, karena kau selalu menempel padanya. Kau benar-benar tidak tahu diri. Ini rapat Dewan Grup Sun. Waktu kami bertemu ketua kalian. Sebagai hewan peliharaan kecil, apa halmu untuk bicara? Kau, jangan keterlaluan. Tidak mudah bagi pekerja yang hidup di lapisan terbawah. Memang benar begitu. Naiklah, dan lihat sendiri. Lihat bagaimana hidangan lezat dari darat dan laut. Ketua Lu, kami telah memilih ini dengan cermat untuk Anda. Kami harap ini sesuai dengan selera Anda. Mereka melakukannya. Bagaimana mungkin tidak? Restoran ini adalah yang paling elit di seluruh Beijing. Bahan-bahan yang digunakan juga yang terbaik. Ketua Lu, anak kami sudah menganggur. Sejak lulus, mereka sangat ingin bergabung dengan grup Huachen. Bisakah Ketua Lu membantu? Dan lihat apakah anak kami bisa menghindari masalah. Grup Huachen selalu mencari talenta segar untuk memperkuat perusahaan. Dan kami menyediakan talenta ke banyak institusi. Setelah kita selesai makan, kirimkan saja resum anakmu. Jika mereka cocok, mereka bisa bergabung kapan saja. Cukup. Kami bertanya, dan kau menjawab, memangnya kau siapa? Sundan, duduklah. Dia benar. Untuk perusahaan sebesar grup Huachen, merekrut karyawan baru membutuhkan waktu beberapa hari untuk prosesnya. Tidak perlu. Bukankah baru saja kukatakan? Kirimkan saja informasi anaknya. Dan biarkan aku melihatnya. Setelah dianggap cocok, mereka bisa mulai besok. Aku sudah muak denganmu. Ketua Lo ada di sini, apa pantas kau memerintah orang? Kau berani mengajari ketua Lo? Apa kau sudah bosan hidup? Tutup mulutmu. Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Ketua Lu, hamba yang rendah ini tidak kompeten. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda wajah asli wanita ini. Beberapa hari yang lalu, dia memasukkan obat ke dalam minuman Chen Yushuan, berusaha membuatnya pingsan. Sundan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chen Yushuan jangan membelanya lagi. Mengingat bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya, membuat darahku mendidih. Ketua Lu, dia mengandalkan perlindungan Anda untuk mengancam saya. Mari makan dulu. Kita akan bahas ini nanti. Ketua Lu,
Chen Yushuan adalah orang saya. Dia menggunakan statusnya di grup Huachen untuk bertindak sembrono, bersikeras untuk bersaing dengan saya. Lihat dia. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing denganku? Makan. Ada masalah apa? Kita harus bicara dengan tenang. Yuxuan, ayo makan. Apa maksudmu? Cukup. Bisakah kamu tidak bisa menjaga mulutmu bahkan saat makan? Selalu ngoceh. Anda sebagai direktur, The film was translated Anda harus memberikan and narrated contoh bagi by mereka yang di M-Media. bawah Anda. Apakah Anda tidak malu? Bangun. Lihat baik-baik. Ini adalah ketua kita. Mulai sekarang panggil dia Kalan. Apakah kamu mengerti? Apa? Dia. Dia adalah ketuanya. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Apakah kamu pernah memberiku kesempatan untuk bicara? Yeon sebenarnya, ketua grup Huachen. Dialah yang selama ini membantuku. Sudah lama kukatakan padamu. Jauhi Chen Yuxuan. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Dan kau malah mencoba bersaing denganku. Apa kau benar-benar pikir kau bisa? Mohon maaf semuanya. Aku ada urusan. Aku permisi dulu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Ketua Sun, kau harus segera meminta maaf kepada Kak Lan. Jika tidak grup Sun kita, tidak akan punya pijakan lagi di Beijing. Meminta maaf. Aku tidak mau. Aku akan kumpulkan kelompok investasi luar negeri. Aku akan menyeretnya jatuh bersamaku. Apple, grup Huachen telah merilis pernyataan. Mereka telah membeli 80% saham grup Sun. Apa? Grup Huachen hanya menggunakan 3% saham mereka untuk menendang grup Sun keluar dari pasar saham. Mohon maaf, Ketua Sun. Kami telah memutuskan untuk menarik investasi kami dari grup Sun. Anda telah menyinggung grup Huachen. Kita tidak bisa lagi bekerja sama. Ayo pergi. Kalian semua. Halo, Ketua Sun, kami baru saja menerima pemberitahuan dari Aliansi Internasional. Semua rantai modal luar negeri Anda telah diputus. Kami telah memutuskan untuk tidak lagi berdiri di pihak Anda. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah ketua grup Huachen. ada banyak hal yang ingin dikatakan. Ceritanya panjang. Terlepas dari itu, aku harus berterima kasih atas bantuanmu tadi. Jika bukan karena kamu, proyekku pasti sudah gagal total. Di antara kita berdua, tidak perlu terlalu formal. Sejujurnya, aku sebenarnya sudah mencari perusahaan di Beijing untuk sementara waktu sekarang, untuk menjadikannya cabang sekunder untuk grup Huachen. Awalnya, aku menaruh harapan tinggi pada grup Sun. Sayangnya Sudan tidak berbakat untuk sukses, jadi aku memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepadamu. Padaku, Ayo pergi. aku pasti tidak akan mengecewakanmu.